Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda kelas 9. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu rangkaian energi dan daya listrik. Ini kalau ada di bukunya itu halaman 136 yang judulnya Listrik Dinamis dan Pemanfaatan Teknologi Listrik bab 6. Ya, jadi teknologi listrik pada zaman sekarang ini sangat digunakan oleh banyak orang di berbagai bidang. Ada di hampir di semua lini kehidupan, dari mulai rice cooker, dispenser, TV, laptop, handphone, sampai ke mobil sudah menggunakan teknologi listrik. Ada Tesla salah satunya. Terus berbagai pabrikan juga di dunia mengembangkan yang namanya mobil listrik ini, karena kan energi fosil itu lama ya, bukan energi terbarukan, dan bisa adanya lagi juga ribuan tahun yang akan datang. Jadi diperlukan energi-energi terbarukan selain dari tumbuhan, salah satunya juga dari listrik. Karena kan kalau listrik kita bisa dapat dari solar cell, dari energi matahari, kemudian juga kita bisa dapat dari panas bumi, geotermal, dan lain sebagainya ya. Oke. Kita lanjut ke materinya. Jadi yang akan dibahas di pertemuan kali ini adalah ada 5 hal. Yang pertama, arus listrik dan beda potensial. Yang kedua, rangkaian komponen listrik. Yang ketiga, hukum Ohm. Yang keempat, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Dan yang kelima ada hukum 1 Kirchhoff. Ya. Jadi arus listrik, arus aliran sungai, arus listrik ya hampir sama ini konsepnya ya. Jadi sesuatu yang mengalir kan, ada aliran. Nah, arus listrik adalah aliran muatan listrik. Jadi muatan kan kemarin di listrik statis kita sudah pelajari ya, muatan itu kan muatan terkandung di sana ada energi listrik ya. Jadi kita mengalirkan energi listrik itu misalkan dari pembangkit listrik ke rumah, ke laptop kita, ke handphone kita. Nah, gimana ada alirannya itu. Nah, aliran kalau di kita kan lewat kabel ya, kabel listrik. Nah, kemudian arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Jadi ujung-ujung rangkaiannya dalam keadaan tertutup. Jadi misalkan kan harus disambungkan dahulu seperti laptop dengan chargernya ke arus listrik kan, ke port. Itu kalau tanpa ada kabel tidak akan mengalir listriknya gitu kan. Jadi memang sudah sunatullahnya listrik mengalir lewat medianya ya, lewat kabel gitu kan. Nah, mungkin beda seperti gelombang kan. Kalau gelombang bisa tanpa perantara ya, seperti Bluetooth, earphone sekarang kan nirkabel kan. Nah, dia bisa mengalir tanpa perantara, tapi listrik belum, dan mungkin tidak akan ya, sulit gitu listrik tanpa kabel. Dia memang harus ada media untuk mengalirkan, tapi wallahu alam ke depannya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan kuat arus listrik. Jadi menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Kemudian alat yang mengukur besaran arus listrik adalah amperemeter alatnya. Ya, nah jadi kan yang ini kuat arus listrik menunjukkan bahwa banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Jadi di sini I kuat arus listrik adalah Q muatan, banyaknya muatan, kolom ya. Ini afwan C, ini tuh harusnya C. Kolom, kemudian per T, per selang waktu per second. Jadi kalau ditanya apa itu kuat arus listrik, jadi banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second ya, seperti itu. Kalau misalkan diketahui ada 200 muatan,
Kemudian dalam waktu 1 second berarti berapa arus listriknya? Berarti 200 dibagi 1. 200 dibagi 1 200. 200 ampere ya, atau A ya. Kalau misalkan dalam 10 ada dalam 10 detik ada 1000 kolom, ada 1000 kolom muatan. Berarti berapa ampere arusnya? Kalau 1000 per 10 berarti 100 ampere ya. Seperti itu cara menghitungnya. Misalkan kalau diketahui arus kemudian dan waktu, ditanyakan muatan, berarti tinggal Q sama dengan Q sama dengan I kali T ya, seperti itu. Baik, di sini kita belajar sedikit cara membaca amperemeter. Jadi kalau kita punya amperemeter itu yang digital ya, digital di lab, kita punya alatnya. Nah, ada juga sebetulnya zaman dahulu dan sampai sekarang pun masih ada ampere yang analog yang menggunakan jarum. Nah, jadi dengan melihat skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk dan membagi nilai dengan nilai skala maksimumnya. Nah, di sini kelihatan. Nah, di sini si jarumnya itu menunjukkan angka 4 atau angka 0,8 dan skala maksimumnya 5 atau 1. Nah, kalau mengetahui membaca arus berapa kuat arus di amperemeter, berarti skala jarum dibagi skala maksimum kali batas ukur. Nah, misalkan di sini contohnya misalkan nilai yang dipilih sebesar 10 ampere. Nilai maksimumnya 10 ampere, maka nilai arus listrik yang terukur adalah, berarti kan ini 4/5, yang terukurnya 4, kemudian skala maksimumnya 5, 4/5 kali 10 ampere, jadi 8 ampere. Atau bisa juga yang ini nih, skala yang satunya lagi 0,8 dibagi 1 kali 10 ampere, 8 ampere juga ya, hasil. Seperti ini cara membaca amperemeter. Tapi kalau sudah digital ya bisa langsung ya terbaca. Seperti itu. Semoga Ananda paham ya dengan ini. Kemudian tadi kita pelajari kuat arus listrik. Sekarang kita mempelajari beda potensial. Beda potensial ini harus dicas. Jadi beda potensial arus mengalir dari daerah yang memiliki potensial listrik lebih tinggi kutub positif ke daerah yang memiliki potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Misalkan kalau di baterai ada yang positifnya, ada yang negatif. Nah, jadi arus itu mengalir dari daerah positif yang potensial listriknya lebih besar ke potensial listrik yang lebih kecil ya, atau kutub negatifnya. Nah, alat ukur untuk mengukur beda potensial, jadi beda potensial listrik, energi potensial ini disebut voltmeter ya. Itu kita pelajari arus, kuat arus listrik, kemudian beda potensial. Nah, di sini selanjutnya kita akan pelajari rangkaian komponen listrik. Jadi kalau di di kehidupan sehari-hari kita kenal yang namanya saklar ya, saklar yang dicetrak-cetrek gitu kan. Nah, saklar ini biasanya menempel di dinding kan, di dinding ya. Kemudian berfungsi membuka atau menutup rangkaian listrik ya. Membuka menutup rangkaian listrik. Jadi keuntungan adanya saklar, kita bisa menyalakan atau mematikan misalkan contohnya lampu kehendak kita atau sekebutuhan kita. Nah, kemudian juga komponen listrik yang lain ada yang namanya sekring. Nah, sekring ini digunakan untuk mengamankan listrik saat terjadi korsleting. Nah, kenapa terjadi korsleting? Jadi saat korsleting itu, misalkan kan kalau korsleting suka kebakaran ya. Nah, bisa terjadi kebakaran. Nah, jadi ketika kan kabel itu punya ininya ya, bungkus plastik. Nah, di dalam kabel itu kan ada tembaga. Nah, tembaganya itu konduktornya atau penghantar listrik. Nah, kemudian
si bungkus plastiknya itu namanya isolator ya. Nah, jadi terkadang misalkan tegangan tinggi ada kabel ketemu kabel sehingga terjadi hubungan pendek antara kabel dan kabel misalkan, atau ketika si isolatornya itu plastiknya terkelupas, kemudian si tembaganya ketemu kawat tembaga, nah dia bisa menyebabkan percikan api dan bisa menyebabkan korsleting. Nah, tapi kita punya alat yang namanya sekring. Nah, jadi kalau terjadi arus pendek itu hubungan pendek di listrik, nah si kawat di sekring ini akan putus. Nah, sehingga dia akan otomatis memutus arus listrik. Nah, kalau misalkan ada arus listrik yang besar karena tadi terjadi misalkan plastik dari kabelnya itu terkelupas, nah nanti sekringnya ini akan putus kawatnya dan akan memutus arus listrik sehingga tidak terjadi kebakaran. Makanya jika ingin aman sebuah komponen listrik, misalkan di laptop pasti ada nih sekringnya, atau di handphone juga mungkin ada sekringnya, tapi Bapak kurang tahu kalau di handphone apakah ada sekringnya atau enggak. Yang jelas kalau di laptop ada sekring ya. Sekring di rangkaian di rumah juga mungkin di ininya, di meterannya juga ada sekring ya, sehingga bisa mengamankan rumah dari terjadinya korsleting yang dapat menyebabkan kebakaran. Yaitu saklar udah tahu ya, dan sekring nah yang baru. Nah, oke. Yang ketiga kita belajar tentang hukum Ohm. Jadi Ohm ini tuh seorang ilmuwan, bukan om ya. Ohm ini beliau ini jadi menyebutkan hukum Ohm, jadi menemukan hukum Ohm. Jadi tentang hukum Ohm ini tentang resistansi atau hambatan. Nah, jadi resistansi atau hambatan adalah sifat-sifat yang menentukan seberapa besar arus listrik yang akan mengalir. Jadi dengan adanya hambatan, misalkan kan ada sungai. Sungai kan airnya deras, kemudian ada hambatan batu misalkan, atau dibagi kan sungainya jadi dua buah sungai, dua buah aliran kan, ada yang ke A, ada yang ke B. Jadi nggak semua ke satu sungai gitu kan. Nah, si hambatan ini juga berfungsi untuk mengukur jadi arus yang ingin masuk ke sebuah aliran itu, misalkan kabel ingin berapa besar gitu. Nah, ditentukan dengan hambatannya. Ada beda-beda nanti alatnya yang namanya resistor, alat untuk menghambat arus listrik ya. Nah, resistor ini dipasang untuk mengatur jumlah arus listrik yang mengalir ya. Nah, dalam hukum Ohm hambatan listrik didefinisikan R sama dengan V per I. Jadi R itu hambatan listrik ya. Ini salah nih. R itu hambatan listrik. Hambatan listrik itu ininya belum diganti. Hambatan listrik itu satuannya Ohm, kemudian V itu beda potensial V atau volt, ini R ya bukan T, dan per I ini kuat arus atau ampere ya, ampere. Jadi R sama dengan P per I, atau V sama dengan I kali R, VIR kalau Bapak singkat itu VIR. V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V bagi I ya. VIR ya, seperti itu. Nah, ini tuh jadi hukum Ohm ini hukum fundamental atau hukum dasar di dunia elektronika atau kelistrikan. Jadi kita selalu menggunakan hukum Ohm ini untuk menghitung berbagai hal nanti di dalam bab kelistrikan ini. Nah, definisi 1 Ohm, jadi 1 Ohm, satu hambatan listrik ini jadi adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus listrik sebesar 1 ampere. Jadi
beda potensial yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus listrik sebesar 1 ampere. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi di dalam rangkaian listrik itu ada 2 rangkaian ya. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, atau juga ada gabungan keduanya. Jadi ada rangkaian campuran atau gabungan. Nah, di rangkaian seri, jadi untuk mencari nilai hambatan listrik tadi, hambatannya gimana? RS rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi nah, kalau yang ada sejajar kayak gini nih, ini rangkaian seri ya. Nah, nanti Ananda harus bisa membedakan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel ya. Yang seperti ini yang sejajar ke kanan ini rangkaian seri ya. Nah, kemudian arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama ya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, sedangkan potensial keseluruhan sama dengan potensial 1 ditambah potensial 2 ditambah potensial yang ketiganya. Nah, yang unik di rangkaian seri ini, jadi jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut padam karena di rangkaian secara seri. Misalkan di sini padam, di sini juga ikut padam ya. Seperti itu. Nah, coba kita tengok yang paralel. Nah, kalau paralel beda lagi. Untuk mengetahui hambatan rangkaian paralel, rumusnya itu diperkan ya, 1 per rangkaian paralel. Kalau tadi kan ditambahkan, ini 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi bedakan ya, yang paralel yang perperan, yang seri yang langsung ditambah. Nah, dan kalau seri itu yang memanjang ke samping, yang kalau paralel itu memanjang ke bawah ya, seperti ini ya. Bedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti Ananda kita ini coba mana yang seri, mana yang paralel ya. Nah, kemudian di sini kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar kalau di rangkaian paralel. Kemudian beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. Nah, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, kalau potensialnya P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, ini yang membedakan antara seri dan paralel. Kalau seri untuk menghitung hambatannya itu kan ditambah, kalau paralel diperper kayak gini ya. Nah, kemudian kalau seri ininya memanjang ke sana ke samping, kalau paralel memanjang ke bawah. Nah, kemudian kalau yang totalnya tuh P total, potensial total kalau yang seri. Kalau yang I total itu paralel ya. Ini bulak-balik ya, berbedanya saling bertolak belakang. Nah, kemudian jika rangkaian paralel ini, jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, kalau tadi kan mati ya, karena dirangkai secara paralel, maka ketika satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap menyala. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian di sini keuntungan rangkaian seri dan paralel. Ya, keuntungannya di sini rangkaian seri yang tadi yang sejajar ke samping. Nah, butuh sedikit kabel hemat jadi ya. Kemudian hemat daya baterai juga. Tapi kekurangannya satu lampu mati semua mati nih kan rangkaian seri. Kemudian nyala terang lampu bisa berbeda-beda, makin panjang makin redup. Jadi yang pertama kena energi atau kena daya lebih besar, kemudian yang terakhir yang sedikit. Nah, kalau rangkaian paralel keuntungannya semua lampu terangnya sama. Nah, jika satu lampu mati tidak semuanya ikut mati. Nah, tapi kekurangannya butuh panjang kabel sama mahal kan, baterai lebih boros juga. Nah, seperti ini lampu-lampu yang lampu hias gitu kan, yang tadi Bapak perlihatkan. Nah, yang ini lampu hias ini ya. Nah, ini rangkaian paralel ya. Sip. Nah, mungkin nanti kalau praktikum kita coba merangkai paralel dan seri ya. Kita coba nanti. Insyaallah jika ada waktu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini 4 buah resistor. Jadi resistor kan alat untuk
menghambat arus listrik ya. Nah, masing-masing nilainya 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, dan 24 ohm. Nah, tentukan nilai resistor pengganti dari keempat resistor tersebut jika A dirangkai seri, B dirangkai paralel, dan kedua jelaskan fungsi rheostat. Nah kan kalau dirangkai seri tadi tinggal ditambah saja kan. R seri sama dengan 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 12 ohm ditambah 24 ohm. Nah ini 4 tambah 6 10, 10 tambah 12 22, 22 tambah 24 46 ohm. Nah kalau di rangkaian seri resistor penggantinya itu 46 ohm. Nah kalau dirangkai paralel kan 1/R rangkaian paralel sama dengan 1/R1 4, R2 6, 1/6 ditambah 1/12 R3 kan ditambah 1/24. Nah kita kan samakan penyebutnya karena ini kan bisa disamain penyebutnya jadi 24 semua. 1 per rangkaian paralel sama dengan 6 kan, ini 6 dari mana kan, ini 4 dijadikan 24 berarti kan harus dikali 6 kan, 6 kali 4 24 kan 6. Nah ini kan 6 berarti mau jadi 24 dikali 4, 12 mau jadi 24 dikali 2. Nah seperti itu ditambah 1/24. Ini ditambahkan 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Oh ini salah nih hitungannya. 6 ditambah 4 10 10 ditambah 13 ya, 13/24. Nah, ini 2 kok jadi 246 ya. Ya 13 ini ya. 13/24. 13/24 1/Rp sama dengan 13/24 ini. 13/24 ya. Nah, berarti 13 Rp sama dengan 24, maka Rp sama dengan 24 dibagi 13. Berarti rangkaian paralelnya itu sekitar 1, sekian ya. Afwan ini salah nih. Ini tuh kan 6 ditambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. Ini 10, 13, 13/24. Tinggal dikali silang kan, 13 Rp sama dengan 24. 24/13 sekitar 1,8 ohm ya. Ini hasilnya 1,8 ohm. Afwan ya. Seperti itu. Nah, kemudian rheostat. Jadi rheostat itu adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur variabel resistor dan biasanya digunakan untuk mengendalikan arus listrik atau current, terutama pada rangkaian atau perangkat yang berarus listrik tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa rheostat adalah variabel resistor yang berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik pada suatu rangkaian elektronik ataupun listrik ya. Fungsinya untuk mengatur aliran arus listrik current pada suatu rangkaian elektronik ataupun listrik. Ya, seperti itu. Coba dipahami lagi ininya soalnya ya. Nah, kemudian ini tadi hasilnya itu 13/24 ya, 1/Rp sama dengan 13/24. Jadi Rp-nya itu sama dengan 1,8 sekian ya. Oke, kita lanjut. Nah, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, di sini ada tiga benda yang golongan 3 benda yang dapat menghantarkan dan tidak dapat menghantarkan listrik. Yang pertama ada konduktor. Jadi konduktor itu benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian ada isolator, benda yang dapat atau tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau dapat menghantarkan listrik dengan buruk. Contoh isolator di sini plastik misalkan atau kayu. Biasanya dipakai membungkus kabel itu adalah plastik ya, plastik. Atau karet juga bisa. Kemudian konduktor biasanya tembaga, kemudian emas juga konduktor.
Jadi di beberapa HP itu ada emasnya biasanya. Walaupun jumlahnya sangat dikit karena emas itu salah satu konduktor yang baik ya. Kemudian ini semikonduktor. Puan ini juga nih salah tulisan. Jadi semikonduktor. Jadi ada konduktor, ada isolator. Jadi kalau konduktor dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian isolator dia dapat tidak dapat menghantarkan listrik atau daya hantarnya buruk. Kemudian ada semikonduktor. Nah, semikonduktor itu dia zona penghantarannya itu dia di antara konduktor dan isolator. Jadi di tengah-tengah kemampuannya. Ya, tidak terlalu bagus gitu. Tapi karena kemampuannya yang tidak cepat menghantarkan listrik, dia digunakan untuk berbagai komponen listrik yang membutuhkan benda yang menghantarkan listrik dengan lemah gitu, dengan tidak terlalu lemah, tidak terlalu cepat gitu kan, sedang. Nah, ada seperti dioda, LED, LC, transistor. Ini prinsip kerjanya ini menggunakan prinsip kerja semikonduktor ya. Nah, kemudian di sini ada hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ini adalah hal yang mempengaruhi kualitas suatu benda. Jadi makin kecil hambatan jenisnya, benda itu makin cepat menghantarkan listriknya. Nah, di sini yang paling besar itu adalah perak, nah kedua tembaga, ketiga emas. Nah, ini benda-benda yang menghantarkan listrik secara cepat gitu kan. Nah, kemudian kalau semikonduktor ada karbon atau grafit. Nah, dia daya hantar listriknya itu 10 pangkat 5 ya. 3 sampai 60 kali 10 pangkat min 5. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, kalau kaca kayak karet itu isolator, dia hambatan jenisnya tinggi. Jadi dia itu mampu menghambat arus listrik itu dengan sangat baik gitu menghambatnya. Tapi kalau perak, tembaga, dia tidak sedikit gitu menghambat arus listriknya, sehingga listrik bisa mengalir dengan lancar seperti itu. Nah, di sini emas kalau dibuat kabel itu seperti ini, dibuat kawat itu seperti ini. Tembaga ini besi, aluminium, kuningan. Perak ini kalau misalkan nanti ada yang cita-citanya jadi teknisi atau engineer, ini pasti berurusan dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian hambatan jenis ini didefinisikan R sama dengan Rho kali L per A ya, dengan R itu hambatan atau ohm, kemudian Rho itu hambatan jenis seperti massa jenis kan, cuman ini hambatan untuk listrik ya, hambatan jenis ohm meter atau ohm kali M. Kemudian L ini panjang kawatnya, bayangin sudah jadi kabel, dan A itu luas penampang kawat, meter persegi ya, luas, bukan meter kubik. Kalau kubik volume ya, ini persegi ya, meter persegi. Oke. Nah, kemudian hukum Kirchhoff. Jadi kalau hambatan jenis, kalau Ananda nanti diberikan soal, misalkan diketahui sebuah benda, misalkan hambatan jenisnya segini, hitung hambatannya ya, tinggal dikalikan dengan panjang kawatnya dan dibagi dengan luas penampangnya seperti itu. Atau misalkan kalau tidak diketahui hambatan jenisnya atau dia tuh benda apa sih, tidak diketahui, tapi diketahui Rho-nya, diketahui L-nya, terus diketahui A-nya, kan bisa dicari. Misalkan diketahui R-nya, hambatannya, kemudian L-nya panjang kawatnya dan luas penampang kawatnya, tapi ditanyakan ini hambatan jenisnya atau Rho-nya. Nah, tinggal dimasukin saja ke rumus ini ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini bunyinya seperti ini. Pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan, atau sigma I1 sama dengan sigma I2 ya.
dengan sigma I1 sama dengan jumlah arus yang menuju persambungan yang masuk, dan I2 jumlah kuat arus yang meninggalkan atau keluar. Jadi arus yang masuk arus sama dengan arus keluar. Jadi di rangkaian listrik itu berlaku hal seperti ini ya, berdasarkan hukum Kirchhoff. Nah, contohnya seperti ini. Jadi suatu rangkaian listrik terlihat seperti gambar di sini kan, ini ke sini kemudian dibagi. Ini yang masuk, yang ini yang keluar ya. Yaitu arus yang mengalir I1-nya 0,4 ampere, I2-nya 0,15 ampere. Berapa arus I3 kan? Arus keluar, arus masuk harus sama dengan arus keluar kan. Sigma I sama dengan sigma I1 sama dengan sigma I2, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. Berarti I1 kan yang masuk, yang keluarnya ada 2 kan. I2 ditambah I3. Nah, kalau yang masuknya 0,4, yang keluarnya 0,15, kemudian I3 kan yang keluar juga, berarti I3 I1 dikurangi I2. Nah, 0,4 dikurangi 0,15 sama dengan 0,25 ampere. Nah, seperti itu hukum Kirchhoff-nya ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Silahkan nanti soal latihan tentang rangkaian listrik, tentang menghitung hambatan, tentang menghitung hukum Kirchhoff tentang I masuk I keluar. Silahkan Anda pelajari. Mungkin yang yang sering pabaliut atau tertukar itu adalah di rangkaian seri dan paralel ya. Intinya rangkaian seri seperti yang tadi Bapak sebutkan, kalau yang seri itu ditambahkan hambatannya ya, dan dia rangkaiannya itu ke samping ya, sejajar ke samping. Kalau paralel dia diperperan 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, ini kan rumusnya. Nah, kemudian bentuk rangkaiannya juga ke bawah ya. Nah, kalau ini I total, yang I1, I2, I3 nya, kalau ini P total potensialnya. Nah, kalau ini I1 sama dengan I2 dan I3, kalau yang paralel P1 tambah P2 P3. Itu saja sih perbedaannya ya. Ya, semoga Ananda sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Silahkan dipahami, kalau tidak paham bisa diulang lagi videonya. Kemudian kalau masih tidak paham bisa ditanyakan ke pengampunya ya, di Banin ataupun di Banan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa ada PR ya di e-learning dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.